Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, marilah yang pertama tidak lupa senantiasa kita memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah SWT karena atas segala rahmat dan nikmat yang telah diberikan pada kita sekalian. Kita masih diperkenankan untuk bersama-sama melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu melaksanakan ibadah sholat Jumat secara berjamaah dalam keadaan yang sehat, tiada kurang suatu apapun. Sholawat serta salam marilah senantiasa kita sanjungkan pada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, karena beliaulah yang telah menuntun kita semua ke jalan yang lurus dan benar, jalan yang diridhai Allah SWT. Kemudian marilah kita bersama-sama senantiasa untuk terus berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Salah satunya adalah dengan senantiasa melaksanakan segala apa yang telah diperintahkan pada kita dan senantiasa berusaha untuk meninggalkan apa yang telah menjadi larangan-larangannya. Kesemuanya kita lakukan dengan keikhlasan hati dalam rangka semata-mata mengharap rahmat dan ridha dari Allah agar kita dapat mencapai kebahagiaan baik dalam kehidupan kita di dunia dan insya Allah kelak di kemudian hari di akhirat yang kekal dan abadi. Jamaah yang berbahagia, banyaklah ayat-ayat Al-Quran. Allah SWT telah memerintahkan pada kita semua untuk memperhatikan penciptaan manusia itu sendiri dan memerintahkan pada kita semua untuk membuat satu perenungan mengenai penciptaan ini, sebagaimana dalam salah satu ayat yang telah difirmankan Allah SWT. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka wa adalaka fi ayyi suratin ma sa'aron kabak. Hai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu berbuat durhaka terhadap Tuhanmu yang maha murah, yang telah menciptakan kamu, lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang dalam bentuk apa saja yang Dia kehendaki. Dia menyusun tubuhmu. Quran surat Al-Infitor ayat yang ke-6 sampai dengan ke-8. Kalau kita perhatikan, maka manusia adalah satu makhluk hidup ciptaan Allah yang paling hebat dan canggih. Sistem tubuhnya paling menakjubkan di antara seluruh penciptaan Allah di alam semesta ini. Ia diciptakan dalam proporsi yang luar biasa hebat. Mari sejenak kita perhatikan diri kita sendiri. Kalau kita lihat tubuh kita sendiri yang tersusun dari daging dan tulang, padahal sebagaimana kita ketahui bersama bahwa daging adalah salah satu material yang paling rentan di alam semesta ini. Mari kita perhatikan bagaimana jika kita tempatkan seawak daging di alam yang terbuka. Misalnya tidak hanya dalam hitungan hari, bahkan hanya berselang hitungan jam saja, pasti akan membusuk. Padahal material yang paling rentan itulah yang membentuk sebagian besar dari tubuh kita. Akan tetapi, sampai dengan batas waktu yang diberikan Allah, maka ia akan tetap terpelihara dengan adanya satu sistem peredaran darah yang memberikan nutrisi dan juga dijaga dengan adanya kulit yang memberikan perlindungan terhadap masuknya bakteri dari luar. Selain daripada itu,
Tubuh kita juga memiliki satu kemampuan yang sangat mengesankan. Satu misal adalah sistem indera kita. Setiap organ indera yang ada pada tubuh kita adalah masing-masing punya keajaiban tersendiri. Desainnya tanpa celah dan memberikan bukti fisik yang nyata terhadap keberadaan Sang Maha Pencipta. Struktur tubuh kita tidak hanya menakjubkan tidak hanya pada sistem indera saja. Setiap organ yang memudahkan kehidupan kita masing-masing adalah satu keajaiban-keajaiban tersendiri. Semuanya didesain untuk mampu berfungsi dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia itu sendiri. Begitupun halnya pada keberadaan sistem-sistem yang multi kompleks dalam tubuh manusia, seperti mekanisme pernapasan kita, mekanisme metabolisme tubuh kita, sistem reproduksi kita, ataupun sistem kekebalan atau imunitas dan estetika tubuh manusia, masing-masing adalah satu keajaiban-keajaiban yang luar biasa. Sebuah kesatuan sistem yang tanpa celah telah ditempatkan Allah dalam tubuh manusia, dan kesemuanya mampu bekerja dengan sangat sempurna. Inilah satu sistem ciptaan Allah, mengatur segala urusan di langit dan bumi. Allah telah menciptakan segala sesuatu, setiap detail dan setiap makhluk hidup di alam semesta ini. Desain yang kita temui pada tubuh kita ini, tubuh manusia, adalah satu bukti yang sangat konkret dan nyata ketiadaan cacat pada seni ciptaan Allah. Untuk itulah, sebagaimana diperintahkan Allah, agar kita memperhatikan keseimbangan jagat raya ini, sebagaimana difirmankan Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawutin farji'i basaro hal taro min futur sumarji'i basaro karotaini yana qalib ilaika basaru khasi'au wa huwa khasir. Yang telah menciptakan 7 langit dan berlapis-lapis, kamu tidak sekali-kali melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang, apakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Kemudian pandanglah sekali lagi, niscaya penglihatanmu akan kembali kepadamu dengan tidak menemukan suatu cacat, dan penglihatanmu itu pun dalam keadaan yang baik. Quran Surah Al-Mulk ayat yang ketiga sampai keempat. Hadirin jamaah yang berbahagia, mari sejenak coba kita renungkan satu contoh kecil saja dalam sistem tubuh kita. Marilah kita lihat pada sistem mekanisme imunitas kita atau sistem pertahanan yang ada pada tubuh manusia ini. Bagaimana kita ketahui bersama bahwa tubuh kita banyak dikelilingi oleh ancaman dan bahaya, antara lain adalah bakteri, virus, dan berbagai organisme mikroskopis yang lainnya. Mereka berada di mana-mana, di udara yang kita hirup, pada air yang kita minum, makanan yang kita konsumsi dalam kesetiapharian kita, dan pada lingkungan yang kita huni pada saat ini. Yang tidak kita sadari adalah sebenarnya dalam tubuh kita sendiri memiliki suatu sistem pertahanan terhadap ancaman dan bahaya tersebut. Inilah yang kita sebut dengan sistem imunitas tubuh atau sistem kekebalan tubuh manusia. Setiap hari, bahkan setiap menit, terjadi pertempuran abadi antara sistem kekebalan tubuh kita dengan ancaman yang datang tanpa kita sadari. Pertempuran ini dapat terjadi dalam skala yang kecil atau lokal, atau pada sekujur tubuh kita. Inilah yang kita sebut dengan masuknya penyakit dalam tubuh kita. Ketika mikroba asing masuk dalam tubuh kita, maka mikroba domestik yang ada dalam tubuh kita menganggap habitatnya terancam dan tidak akan menyerahkan begitu saja. Mereka akan bertempur dengan segala upaya untuk mempertahankannya. Demikianlah sistem kekebalan tubuh kita diperkuat dengan adanya mikroba domestik yang ada dalam tubuh kita.
Apabila penyusup mikroskopis yang masuk dalam tubuh kita dapat melumpuhkan pertahanan mikroba domestik yang ada di depan, maka tubuh kita dengan segera akan melakukan organisasi pertahanan yang tertata rapi, melakukan strategi pertahanan dan penyerangan. Bila ancamannya dihadapi terlalu kuat, maka barisan pertahanan yang disebut dengan makrofag akan mengeluarkan satu senyawa khusus yang disebut dengan pirogen. Senyawa ini merupakan sinyal bahaya pada tubuh kita. Setelah menempuh perjalanan, sampailah pirogen ini ke otak dan merangsang pusat peningkatan demam di otak kita. Selanjutnya otak akan menghidupkan lonceng tanda bahaya di dalam tubuh, maka terjadilah demam pada tubuh kita. Orang yang mengalami demam secara alamiah akan merasa membutuhkan untuk istirahat, karena dengan beristirahat, energi yang dibutuhkan oleh barisan pertahanan dalam tubuh kita tidak dihabiskan oleh unsur yang lainnya. Maka bila ancaman yang sama kembali, tubuh akan merasa lebih siap. Sekelompok sel memori yang sudah mengetahui ciri-ciri bahaya tersebut akan terus bertugas dengan sistem kekebalan tubuh hingga masa mendatang. Sistem kekebalan tubuh dengan informasi dari sel memori telah memiliki satu cara yang tepat untuk menetralisirnya. Inilah salah satu sebab maka beberapa penyakit tidak akan datang dua kali setelah tubuh kita terkena penyakit tersebut. Inilah salah satu mekanisme pertahanan yang dikembangkan dengan teknologi modern di bidang kesehatan yang disebut dengan imunisasi. Hadirin jamaah yang berbahagia, dengan hanya melihat satu contoh tersebut, dan marilah kita sejenak merenung dan berpikir, maka timbul satu pertanyaan: bagaimana sistem tersebut yang mempertahankan kelangsungan hidup kita dapat muncul dalam tubuh kita? Ada satu rancangan yang sangat sempurna, maha sempurna, yang telah bekerja dalam sistem tersebut. Sistem tersebut tidak akan terjadi step by step atau langkah demi langkah. Bagaimanapun caranya, bila terjadi kekurangan atau kesalahan kecil saja dalam sistem ini, satu fungsi saja, maka kesatuan dari sistem ini tidak akan mampu bekerja secara optimal, dan pastilah akan mengganggu keberlangsungan kehidupan kita manusia. Sistem tersebut haruslah muncul secara utuh dan sempurna beserta seluruh komponen yang dibutuhkannya. Kenyataan inilah yang menjadikan gagasan kebetulan menjadi otomatis terbantahkan. Inilah satu bukti contoh kecil, sekelumit saja, dari berjuta keseimbangan yang maha rumit dalam tubuh manusia. Beberapa contoh-contoh sederhana yang lain, misalnya pada indera kita. Indera kita tersusun benar-benar sesuai dengan apa yang telah menjadi kebutuhan kita umat manusia. Indera pendengaran kita hanya didesain untuk mampu menangkap getaran dan suara yang hanya terbatas pada frekuensi getaran suara tertentu saja. Pada frekuensi atau getaran di bawah atau di atas dari frekuensi yang mampu kita tangkap, itu adalah merupakan kebutuhan dari ciptaan Allah yang lain, sesuai pula dengan kebutuhan mereka. Keseimbangan ini juga berlaku pula bagi indera peraba kita. Sel-sel saraf peraba yang sangat sensitif dan berada di bawah kulit manusia tersebar dalam tubuh manusia. Oleh karena itulah, maka dengan perintah yang telah disampaikan pada kita dalam Al-Quran, untuk kita mampu melihat diri kita sendiri, dengan beberapa contoh-contoh kecil di muka, kita akan melihat suatu bangunan struktur yang sangat luar biasa menakjubkan. Mahakarya menjadikan bukti nyata tentang keesaan dan kemahakuasaan dari Allah. Maka pada akhirnya, marilah dengan kita sendiri melihat diri kita sendiri, wajiblah kita untuk senantiasa bersyukur atas karunia yang telah Allah melimpahkan pada kita. Salah satu pengejawatan dari ungkapan rasa syukur kita adalah senantiasa kita upayakan untuk melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita, dan sudah barang tentu meninggalkan apa yang menjadi larangan. Mudah-mudahan
kita senantiasa diberikan petunjuk dan bimbingan dari Allah, sehingga kita dapat menjadi hamba-hamba yang senantiasa mensyukuri nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahu fi kitabihil karim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i min wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka al-afafa wal afiyah fid dinina wa dunyana wa malina innaka antas sami'ul alim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna istinaba. Allahumma salimna wal muslimina min afatid dunya wal akhirati wa fitnatihima innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Faqullahal azim yadhkurkum was'alu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar.